Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan masyarakat Surabaya yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November 1945. Di suatu desa di pagi hari yang cerah, masyarakat hidup dengan damai dan menjalani aktivitas seperti biasa. Pada tanggal 19 September 1945, kelompok Belanda di bawah pimpinan Ploetman mengibarkan bendera kebangsaan Belanda secara diam-diam di Hotel Yamato. Yur, sayur ibu, sayur masih seger-seger bu, sayur. Bu, sayur ya bu. Ibu sayur. Bu, sayur. Niki bun kene. Niki bu sayurannya bu. Ibu niki sayurannya masih seger-seger. Anggi bu. Ibu, kalau sayuran niki baik, dados pinten. Dados yang 11 bu. Ibu, kalau pada niki dados pinten. Dados 10.000 bu. Caca, no apa cah? Kilo bu, potong ngibari bendera di Hotel Yamato. Ayo ngumpul. Rakyat berkumpul di depan Hotel Yamato. Para rakyat menuntut untuk menurunkan bendera kebangsaan Belanda. Mereka berkumpul dan berniat untuk membakar Hotel Yamato. Presiden Sudirman datang. Ayo kita bawa saja Hotel Yamato ini. Ayo. Benar, biar saja dia tetap panggang di dalamnya. Tenang saudara-saudara. Kita harus bisa menahan amarah kita. Tapi residen mereka telah menginjak-injak harga diri kita. Kita harus berpikir dengan tenang dan gini. Kelamaan. Kalau kita sebelum mereka dengan kekerasan, apa bedanya kita dengan mereka? Kita ini bukan tukang jalan seperti mereka. Kita gak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Kita pasti akan bisa menurunkan bendera itu. Sekarang kami akan menemui pihak Belanda. Saya harap saudara-saudara bisa tenang sedikit. Setelah suasana menjadi tenang, rombongan Sudirman pun masuk ke dalam hotel. Sudirman dan Ploetman duduk berunding dan Sidik mengawal dari dekat. Mau apa kau datang ke sini? Kami meminta agar kalian menurunkan bendera kalian terus sekarang juga. Atas dasar apa kamu berani memerintah saya? Presiden Soekarno memerintahkan agar bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Ayo, kamu harus tahu kami tidak mengakui kalian mempunyai negara. Menyadari mendapatkan tekanan dari arek-arek Surabaya, AWS Malabi menghubungi Presiden Soekarno guna meredakan situasi. 30 Oktober pukul 11.30, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris. Selamat malam Presiden. Selamat malam. Ada masalah apa yang Ketua Tentara sampai datang kemari? Saya ingin Presiden menyuruh rakyat Surabaya untuk melakukan gencatan senjata. Kami tidak mungkin melakukan hal itu. Mengapa tidak mungkin? Semua terasa mungkin jika kalian yang berbicara. Perang ini sudah meletus, jadi gencatan senjata akan sulit untuk dilakukan. Begini saja, bagaimana kita melakukan perundingan terlebih dahulu untuk memecahkan masalah ini? Baiklah, segera kita mulai perundingan. Perundingan pun berjalan dengan cukup alot. Namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat, di antaranya selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Kami mengharapkan Anda tidak melanggar perjanjian. Kami menghargai tuan-tuan. Seluruh peserta perundingan berjabat tangan, rombongan Soekarno pun kembali ke Jakarta. Perang pun tak terhindarkan akibat AWS Malabi melanggar aturan tersebut. Dengan gagah dan berani, para pejuang Indonesia menghadang dan menyerang.
berita tewasnya Malabi pun terdengar sampai ke ketua sekutu. Hal ini membuat pihak sekutu marah dan berniat untuk membalas dendam. Lapor Tuan, Jenderal Malabi sudah tertembak di tangan Surabaya Tuan. Apa? Jenderal Malabi telah tertembak. Di mana jasadnya? Jenderal Malabi tertembak sewaktu melakukan gencatan senjata di gedung interniran Tuan. Lalu bagaimana keadaan jasadnya? Jasadnya telah hancur Tuan. Sepertinya kita harus berhati-hati dan menganggap enteng melakukan itu Tuan. Bukan kita yang harus berhati-hati prajurit, tapi mereka lah yang harus berhati-hati terhadap kita. Siap, laksanakan Tuan. Majen March yang unggul dalam berperang segera mengambil keputusan untuk meluncuti semua rakyat Surabaya. Sementara itu, para gubernur sedang sibuk memikirkan serangan agresi sekutu. Bersama dengan itu, datanglah utusan dari sekutu yang ingin menawarkan kesepakatan damai. Masuk. Maaf, Gubernur, maaf. Ada apa? Niki anak tamu, Gubernur. Tamunya dari mana? Saking komplit, Gubernur. Suruh masuk tamunya. Mungkin, Gubernur. Silakan masuk. Good morning Gubernur. Morning Kapten. What happened? Untuk sebelumnya kami minta maaf Tuan Gubernur. Tujuan kami datang kemari untuk mengirim pesan dari Kapten Brigjen Malabi. Surat apa? Apa? Bagaimana Tuan Gubernur? Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Tidak. Tuan Gubernur akan tahu akibatnya. Akan menolak semua ini. Musrifah, Gitu, Gubernur. kamu panggil seluruh arek-arek Surabaya untuk melawan agresi. Keesokan harinya, setelah Bung Tomo mengetahui bahwa Inggris telah mengeluarkan ultimatum, ia masih terlihat bimbang tentang keputusan apa yang harus ia ambil. Namun Hadratus Rajaik berkata pada Bung Tomo untuk berperang saja. Assalamualaikum Kiai. Apa yang harus kita lakukan Kiai? Kamu perang saja. Ulama akan membantu dan santri-santri pun akan ikut membantu. Tapi Kiai, Janganlah membuat sifat keraguan-raguan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu. Cepatlah rakyat menuju. baiklah. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tomo mengobarkan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang menggoncangkan Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Saudara-saudara di Indonesia, penduduk kota Surabaya, bersiaplah, keadaan genting. Saya peringatkan jangan menembak terlebih dahulu. Baru kalau kita ditembak, mari kita ganti dengan serang mereka balik. Lebih baik hancur lebur daripada tidak. Merdeka, semboyan kita tetap. Merdeka atau mati. Sebab Allah Subhanahu wa taala berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Pada akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum